Sekarang perhatikan rumus 3 warna biru. Itu rumus mad tabi'i, ada rumus 1, rumus 2, rumus 3. Perhatikan rumus 3 yang warna biru. Kita lihat media gambar di samping, huruf hamzah termasuk salah satu huruf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu saudara semuanya masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan. Semoga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya dapat langsung dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Dengan kita mempelajari ilmu tajwid, kemudian kita memahaminya, kemudian kita bisa menerapkan ketika membaca Al-Quran, maka semoga bagi yang belum lancar membaca Al-Qurannya, semoga secepatnya bisa segera lancar di dalam membaca Al-Quran. Kemudian senantiasa kami menyampaikan bahwasanya bagi Bapak dan Ibu saudara semuanya yang baru pertama kali bergabung belajar mengaji Al-Quran di channel ini, maka di sini selalu kami sampaikan bahwasanya tidak harus mengikuti video-video pembelajarannya dari awal, tidak harus. Maka ikuti saja video-video pembelajaran terbaru yang kami buat. Mengapa ini selalu kami sampaikan? Supaya Bapak dan Ibu saudara semuanya yang baru pertama kali bergabung belajar mengaji Al-Quran di channel ini tidak merasa ketinggalan seperti itu. Kami khawatirnya nanti merasa ketinggalan, malah tidak jadi dalam belajar mengaji Al-Qurannya. Maka ikuti saja video-video terbaru yang kami buat. Bahkan dalam video-video terbaru, dari segi media gambar sudah kami revisi, sudah kami sederhanakan supaya lebih mudah dipahami. Begitu juga dari segi penjelasannya. Karena di sini kami terus berupaya, terus berinovasi agar pembelajaran yang kami buat ini bisa betul-betul efektif untuk membantu Bapak dan Ibu saudara semuanya yang belum memahami ilmu tajwid supaya bisa langsung memahami ilmu tajwid dengan mudah. Kemudian yang belum lancar supaya bisa segera lancar dalam membaca Al-Qurannya. Kemudian kami juga senantiasa mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberkahi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya diberikan rezeki yang berlimpah ruah, kemudian barokah hingga bisa menjadi seorang ahli sedekah. Dan dengan rezeki yang barokah tersebut semoga bisa beribadah umroh dan haji ke tanah suci Mekah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Qur'an dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, yakni masuk pada surah Al-Baqarah ayat 276. Sekarang marilah kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan. Semoga yang belum lancar bisa segera lancar membaca Al-Qur'annya. Baru setelah itu kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya dapat langsung memahami ilmu tajwid Al-Qur'annya dengan mudah, kemudian dapat langsung bisa mempraktekkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Qur'an. Mari kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhaqullahu riba wa yurbi's sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Sekarang mari sama-sama kita uraikan tajwidnya dengan pelan-pelan. Yang pertama di sini yamhaqullah. Di sini ada huruf mim sukun. Ini huruf mim tanda sukun tuh seperti ini. Huruf sukun itu kadang disebut juga dengan huruf mati.
Jadi kalau misalnya bapak dan ibu saudara dulu pernah belajar dengan guru ngajinya, kemudian guru ngajinya bilang ini huruf mati, ini huruf mati. Nah itu maksudnya huruf mati dengan huruf sukun itu maksudnya itu sama saja maksudnya tuh. Maka supaya tidak bingung kami terangkan juga. Ada huruf mem sukun, ada huruf mem ini tanda sukun tuh seperti ini. Setelahnya adalah huruf H. Ingat ya, kalau kami katakan huruf setelahnya, maka yang kami maksud adalah huruf yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf. Ini huruf mem sukun, ini huruf mem tanda sukun itu seperti ini. Setelah huruf mem sukun ini mana? Berarti yang di sebelah kiri daripada huruf mem. Mana sebelah kirinya mana? Berarti ini huruf H ini. Maka ini mem sukun, setelahnya huruf H atau mem sukun bertemu dengan huruf H. Perhatikan media gambar di samping. Hukum mem sukun atau hukum mem mati itu ada 3. Sekarang perhatikan yang di kotak nomor 3. Di situ ada bacaannya izhar syafawi. Baca keterangannya di bawah itu. Jika ada huruf mem sukun tidak bertemu dengan huruf ba, tidak bertemu dengan huruf mem, maka hukumnya adalah izhar syafawi. Ini huruf mem sukun bertemu dengan huruf apa dia? Dengan huruf H. Huruf mem sukun setelahnya huruf H. Bukan huruf ba, bukan huruf mem di sininya, tapi huruf H. Maka hukumnya adalah izhar syafawi. Jadi kalau ada huruf mem sukun ya, huruf mem sukunnya itu bertemu dengan huruf apapun kecuali mem dan ba, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Kecuali nanti ada mem sukun setelahnya huruf ba, yang di kotak nomor 1 tuh pada media gambar, baru ikhfa syafawi hukumnya. Kotak nomor 2 mem sukun setelahnya huruf mem, baru hukumnya idgham mimi. Tapi kalau ada huruf mem sukun setelahnya itu bukan huruf ba, bukan huruf mem, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Karena dia izhar maka dibaca jelas, tak berdengung, baca pendek saja. Yamhaqullah, begitu. Kemudian di sini ada lafaz Allah. Kalau kita membaca Al-Qur'an ya, membaca Al-Qur'an kita bertemu dengan lafaz Allah. Kemudian sebelum lafaz Allah nih ada ini, ada harokat dhammah. Ini namanya harokat dhammah nih atau tanda baca dhammah. Ada lafaz Allah, sebelum lafaz Allah di sini ada harokat dhammah. Maka lafaz Allahnya ini ya dibaca tabkhim, dibaca tebal. Huruf lam yang di tengahnya nih loh. Huruf lam yang di tengahnya nih, huruf lam jalalahnya nih dibaca tebal, dibaca tabkhim sehingga dibaca yamhaqullah. Jangan dibaca yamhaqullah, jangan, tapi ditebalkan yamhaqullah seperti itu. Kemudian di sini ada huruf alif lam. Ini huruf alif, ini huruf lam bertemu dengan huruf lam yang di tengah nih. Nah, perhatikan media gambar di samping. Apabila ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Huruf lam termasuk salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu kan. Maka ini alif lam bertemu dengan huruf lam yang di tengah nih. Karena huruf lam ini termasuk pada huruf syamsiyah, maka ini hukumnya alif lam syamsiyah. Sehingga huruf lam yang ininya dia tidak ada tanda bacanya, maka huruf lam yang di tengahnya nih dibaca idgham. Dibaca idgham. Jadi cara membacanya itu dari ku langsung masuk ke huruf lam yang ada tanda bacanya ini. Nah, seperti itu. Yamhaqullah. Makanya alif lam syamsiyah disebut juga dengan idgham syamsiyah. Kemudian lafaz Allah dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus 3 warna biru. Itu rumus mad tabi'i, ada rumus 1, rumus 2, rumus 3. Perhatikan rumus 3 yang warna biru. Kalau kita membaca Al-Qur'an, bertemu dengan huruf yang di atasnya ada tanda seperti ini. Harokat fathah berdiri. Tanda baca fathah atau harokat fathah itu kan baris satu miring di atas huruf seperti ini. Seperti ini ya, seperti ini, baris satu di atas huruf miring. Tapi nanti kalau harokat fathahnya itu bentuknya berubah seperti ini, berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini, huruf kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang. Sehingga ini lafaz Allah dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Yamhaqullah. Kemudian di sini ada alif lam bertemu dengan huruf ro. Harusnya ini saudara juga sudah bisa tahu apa hukum tajwidnya ini gitu kan. Kalau tadi huruf-hurufnya sudah saudara hafal begitu. Huruf ro huruf apa? Perhatikan media gambar di samping. Apabila ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf di samping, hukumnya alif lam syamsiyah. Huruf ro termasuk huruf syamsiyah kan? Maka ini hukumnya adalah
Alif lam syamsiyah. Alif lam bertemu dengan huruf ra, huruf syamsiyah, maka hukumnya alif lam syamsiyah. Sehingga di sini kan huruf lamnya dia tidak ada tanda bacanya, langsung masuk ke huruf ra. Di sini bacanya dari hu langsung ke huruf ra, hurriba begitu. Huruf ra kalau memiliki harokat kasrah, memiliki tanda baca kasrah, ini baris satu di bawah huruf namanya tanda baca kasrah atau harokat kasrah atau baris kasrah. Maka huruf ra yang memiliki harokat kasrah dibaca tarkik, dibaca tipis. Tipis kan huruf ra-nya. Hurriba. Ba dibaca panjang. Apa tanda panjangnya? Pasti saudara sudah tahu. Untuk di sini media gambarnya tidak kami tampilkan lagi, karena pasti saudara sudah tahu. Tanda panjangnya ba ini. Karena di atasnya ada alif kecil nih atau harokat fathah berdiri. Sehingga ba dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. 2 harokat itu kira-kira sepanjang 2 ketukan. 1, 2. Hurriba. Yamhaqullahu riba wa yur. Itu ketukan itu hanya sarana untuk mempermudah kita dalam belajar. Ketukannya tergantung dengan tempo bacaan kita. Dalam hal ini silakan saudara baca saran-saran yang kami berikan pada kolom deskripsi video. Di sini ada huruf ra sukun. Kalau ada huruf ra sukun, ada huruf ra ini tanda sukun tuh seperti ini nih. Huruf ra sukun. Tanda baca sukun ya, seperti ini. Ada huruf ra sukun yang sebelumnya ada harokat dhammah nih. Atau misalnya juga ada huruf ra sukun yang di sininya nih harokat fathah, tapi di sini yang kita temui huruf ra sukun yang sebelumnya harokat dhammah. Maka huruf ra-nya dibaca tafkhim, dibaca tebal, sehingga pangkalisan kita naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Tebalkan huruf ra-nya. Wayur. Kemudian di sini ada alif lam bertemu dengan huruf shad. Harusnya ini saudara juga sudah bisa tahu apa hukum tajwidnya. Pasti sudah tahu. Hanya dengan mengamati huruf lam yang tidak ada tanda bacanya ini. Perhatikan media gambar di samping. Ada huruf alif lam bertemu dengan huruf shad. Huruf shad termasuk salah satu huruf syamsiyah, maka ini hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Wa yurbis shadaqat. Qat dibaca panjang. Ini namanya adalah mad arid li sukun. Tapi dia pada awalnya itu dia namanya mad tabi'i, sama dengan ini, sama dengan ini. Tapi kenapa kok ini berubah menjadi mad arid li sukun? Apa yang mempengaruhi, yang menyebabkan berubahnya mad tabi'i menjadi arid li sukun begitu? Perhatikan media gambar di samping. Perhatikan rumus 3 yang warna biru. Rumus 3 warna biru, perhatikan ya. Kalau kita membaca Al-Quran bertemu dengan huruf yang di atasnya ada tanda seperti ini. Nih, ada tanda harokat fathah berdiri alif kecil. Maka huruf yang di atasnya memiliki tanda seperti ini dibaca panjang. Sehingga ko dibaca panjang. Ko dibaca panjang. Pada awalnya ini namanya mad tabi'i. Kemudian mad tabi'inya bertemu dengan ini, dengan huruf yang kita sukunkan. Berubah nama menjadi mad arid li sukun. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya konsisten itu setiap kita membaca Al-Quran, kalau mad arid li sukunnya kita baca 2 harokat, maka semua mad arid li sukun harus kita baca 2 harokat pada saat kita membaca Al-Quran itu. Kalau mad arid li sukun kita baca 4, maka semuanya harus kita baca 4. Seperti itu. Harus konsisten dalam setiap kita membaca Al-Quran. Huruf yang kita sukunkan mana? Huruf ta. Nah, ini kan kalau kita berwakaf ya. Kalau kita berwakaf di huruf ta kita baca wa yurbis shadaqat. Shadaqat. Jangan dibaca shadaqati. Jangan dibaca seperti itu. Kalau misalkan kita berhenti di huruf ta, tapi kita baca shadaqat. Kenapa huruf ta kok disukunkan? Jadi peraturannya itu kalau kita membaca Al-Quran, kemudian kita berwakaf, kita tuh berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya itu kita sukunkan, kita matikan. Ini tadi ini kita membaca Al-Quran berhenti di huruf ta. Tadi apa peraturannya? Kalau berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya itu kita sukunkan. Ini kita berhenti di huruf ta tidak dibaca panjang. Karena berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya itu kita sukunkan. Seperti itu. Sehingga dibaca shadaqat. Kemudian huruf ta itu dia salah satu huruf yang memiliki sifat hamas. Jadi kalau kita mengucapkan huruf ta sukun itu seperti ini. Shadaqat. Qat. Ada bunyinya. Qat. Jadi ada nafas yang mengalir.
ketika kita mengucapkannya. Shadaqat. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada tanda wakaf, qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula, yang maksudnya itu berwakaf lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda wakaf seperti ini, maka lebih utamanya itu kita tuh berwakaf dulu. Berwakaf, berhenti dulu kita. Ambil napas, baru lanjutkan lagi bacanya. Karena itu lebih utama. Kalau misalkan tidak berwakaf di sini ya, kita tidak berhenti di sini, kita wasolkan ya, kita sambung bacanya, tidak berhenti di sini ya, kita teruskan bacanya, apakah boleh? Boleh-boleh saja gitu. Tapi di sini maknanya itu berwakaf itu lebih utama. Nah, kemudian di sini wallah, di sini ada lafaz Allah. Sebelumnya ada harokat fathah, maka lafaz Allahnya juga huruf lam jalalah yang di tengahnya ini dibaca tafkhim, dibaca tebal. Jadi yang dapat menebalkan lafaz Allah ada dua bentuk harokat. Yang pertama tadi sudah kita temui di atas nih. Ini dia harokat dhammah. Yang kedua yang dapat menebalkan lafaz Allah ya ini harokat fathah. Nah, sehingga ini kita baca wallah. Huruf lam yang di tengahnya nih, huruf lam jalalahnya itu ditebalkan, dibaca tafkhim. Jangan dibaca walla, jangan, tapi ditebalkan. Wallah, seperti itu. Kemudian di sini alif lam bertemu dengan huruf lam. Ini di atas ini tadi alif lam bertemu dengan huruf lam, sama hukumnya alif lam syamsiyah. Kemudian ini lafaz Allah dibaca panjang, tanda panjangnya mana? Ini tanda panjangnya nih, sama dengan yang di atas ini tadi. Nah, sudah sering kita temui ini di atas nih beberapa kali. Nah, lafaz Allah dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Wallahu la, langsung kita ke sini. La dibaca panjang. Apa tanda panjangnya la? Sekarang perhatikan rumus 3 yang warna hitam. Di rumus 3 warna hitam, perhatikan pada media gambarnya dulu. Di rumus 3 warna hitam itu di situ tertera ada huruf alif. Sebelum huruf alif ada harokat fathah. Di bawah harokat fathah itu ada titik-titik kan tuh pada media gambar tuh. Nah, titik-titik di sana tuh maksudnya tuh letaknya huruf yang dibaca panjang. Jadi asalkan ada alif sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Seperti itu. La dibaca panjang. Mana alifnya ini? Ini alif nih yang ke samping nih. Jadi ada huruf alif, sebelumnya ada harokat fathah nih. Nah, baris satu di atas huruf harokat fathah, tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah dibaca panjang, sehingga la dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. La yuhibbu kulla kaffa, fa dibaca panjang. Apa tanda panjangnya? Pasti saudara juga sudah bisa tahu. Masih di rumus 3 yang warna hitam. Karena di sini ada alif ini, tiang ke atas nih. Garis ke atas nih alif nih. Nah, alif. Nah, sebelum alif ada ini, ada harokat fathah nih, ada tanda baca fathah nih. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah ini dibaca panjang, sehingga fa dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Kafarin asim. Huruf ra memiliki harokat kasrotain nih, baris 2 di bawah huruf kasrotain atau kasroh tanwin atau tanwin kasroh. Maka huruf ra dibaca tarkik, dibaca tipis-tipiskan huruf ra-nya. Kafarin asim. Kemudian tanwin bertemu dengan huruf hamzah. Kok ini huruf hamzah bukan ini huruf alif? Bagi saudara yang belum tahu, kalau ada huruf alif yang memiliki tanda baca, yang memiliki harokat, yang memiliki baris, maka itu bukan huruf alif tapi huruf hamzah. Kami ulang, kalau ada huruf alif yang memiliki tanda baca, maka itu adalah huruf hamzah, bukan huruf alif. Ini huruf alif ada tanda bacanya, maka ini bukan huruf alif tapi huruf hamzah. Makanya ini tanwin bertemu dengan huruf hamzah. Namun sebelum itu perhatikan dulu gambar di samping. Ingat ya, setiap kita membaca Al-Quran, kalau bertemu dengan huruf nun sukun atau bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin bentuknya ada 3 tuh. Yang nomor 1 baris 2 di atas huruf fathatain, yang nomor 2 baris 2 tapi dia di bawah huruf kasrotain, dan yang nomor 3 dhammatain. Jadi setiap kita membaca Al-Quran apabila bertemu dengan huruf nun sukun atau bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin, maka kita perhatikan nun sukun, setelah huruf nun sukun atau setelah tanda baca tanwin itu ada huruf apa, harus kita ketahui hurufnya, maka terjadi hukum tajwid. Contohnya di sini nih, tanwin bertemu dengan huruf hamzah. Huruf hamzah ini huruf apa? Kita lihat media gambar di samping, huruf hamzah termasuk salah satu huruf
huruf izhar halqi. Maka tanwin nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf hamzah, yang bertemu dengan salah satu daripada 6 huruf yang di samping itu ya, maka hukumnya adalah izhar halqi. Karena dia izhar maka dibaca jelas tak berdengung. Apanya yang dibaca jelas itu apanya? Bunyi tanwinnya dibaca jelas. Kafarin, rin. N-nya tuh dibaca jelas N sempurna, dibaca jelas N-nya tuh rin. Nah, tidak disamar-samarkan, tidak. Kemudian dia pendek, tidak didengungkan. Jadi pendek saja. Kafarin asim gitu. Kafarin asim seperti itu. Kemudian Thim dibaca panjang. Ini namanya mad arid li sukun pada awalnya, tapi dia namanya mad tabi'i. Apa yang mempengaruhi? Perhatikan rumus satu yang warna hitam. Rumus satu warna hitam, perhatikan. Kalau kita membaca Al-Qur'an itu kita lihat-lihat ya, kita perhatikan ya. Kalau ada huruf ya, ada tanda sukun, ada huruf ya sukun. Sebelum ya sukun ada ini baris satu di bawah huruf, ada harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh ini dibaca panjang, sehingganya thi dibaca panjang. Pada awalnya dia namanya mad tabi'i pada awalnya, kemudian mad tabi'inya bertemu dengan ini, dengan huruf yang kita sukunkan, maka berubah nama menjadi mad arid li sukun. Panjangnya berapa mad arid li sukun itu? Nah, tadi sudah kami terangkan di atas, begitu. Huruf yang kita sukunkan mana? Ini huruf mim ini. Ini kan kita baca asim begitu. Kenapa kok huruf mim ini kita sukunkan? Nah, penjelasannya sama dengan di atas juga tadi. Sama penjelasannya. Karena kita berwakaf ya. Karena kita berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang. Hurufnya itu kita sukunkan. Seperti itu. Sekarang mari kita baca bersama-sama sekali lagi dari awal. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Sekian pembelajaran kita pada kali ini. Semoga saudara semuanya yang belum lancar membaca Al-Quran bisa segera lancar, bisa segera memahami ilmu tajwid dengan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.